Pengertian atau latar belakang Undang-Undang Agraria 1870. Undang-Undang Agraria 1870 dibuat oleh Belanda untuk mengatur pemilikan dan penggunaan tanah di Hindia Belanda. Latar belakangnya, karena sistem tanam paksa 1830 hingga 70 banyak menuai kritik, sehingga Belanda mencari sistem baru yang terlalu menguntungkan tanpa terlalu membebani rakyat. Intinya, tanah milik pribumi tetap diakui, tetapi negara bisa disewakan jangka panjang maksimal 75 tahun kepada pengusaha asing. Undang-Undang Gula Suikerwet 1870. Pengertiannya, Undang-Undang Gula 1870 ditetapkan bersamaan dengan Agrariswet. Tujuannya untuk menghapus sistem monopoli gula dalam tanam paksa. Rakyat tidak lagi diwajibkan menanam tebu untuk pemerintah, tetapi pengusaha swasta boleh menyewa tanah dan mengelola perkebunan gula sendiri. Sistem ini memunculkan perkebunan swasta besar di Jawa, khususnya gula. Politik etis dicanangkan Belanda tahun 1901 dipicu kritik bahwa Belanda sudah berhutang budi pada rakyat Indonesia setelah memeras kekayaan lewat tanam paksa. Pemerintah Belanda menerapkan trias politika etis, ada 3, yaitu irigasi, pembangunan saluran air, edukasi pendidikan untuk pribumi, dan transmigrasi pemindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa. Walau disebut politik balas budi, praktiknya masih sangat terbatas dan tetap lebih menguntungkan Belanda. Selanjutnya ada isi kebijakan Agraria 1870. 1. Tanah di Hindia Belanda dibagi menjadi 2, yaitu tanah milik pribumi yang berupa persawahan, kebun, dan ladang, serta tanah pemerintah, yaitu tanah-tanah hutan yang tidak termasuk tanah pribumi. Contohnya, hutan jati adalah tanah pemerintah, sedangkan sawah adalah tanah pribumi. 2. Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. Contohnya, petani dapat surat tanah resmi dari pemerintah. 3. Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk pribumi. Tanah pemerintah dapat disewa selama 75 tahun, sedangkan tanah pribumi dapat disewa hingga 30 tahun. Proses sewa tanah ini harus dilaporkan kepada pemerintah. Contohnya, perusahaan Eropa menyewa tanah hutan selama 75 tahun untuk perkebunan. Kemudian, ada isi kebijakan Undang-Undang Gula. 1. Perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Contohnya, pabrik gula Gondang mulai dijual ke swasta. 2. Pada tahun 1891, semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta. Contohnya, semua pabrik gula milik pemerintah diambil alih total oleh perusahaan swasta pada tahun 1891. Setelah itu, ada isi kebijakan politik etis. 1. Irigasi atau pengairan, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Contohnya, pembangunan saluran air untuk sawah di Jawa Tengah. 2. Emigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Contohnya, pemindahan penduduk Jawa ke Lampung. 3. Edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Contohnya adalah pendirian sekolah. Contoh-contoh sekolah hasil politik etis adalah: yang pertama, sekolah desa 3 tahun, yaitu pendidikan dasar untuk anak pribumi. Yang kedua, HIC yang setingkat SD 7 tahun untuk anak pribumi kalangan menengah ke atas. Yang ketiga, ada MULO, yaitu sekolah setingkat SMP. Yang keempat, AMS, yaitu sekolah setingkat SMA. Yang terakhir adalah STOVIA, yaitu sekolah dokter pribumi di Batavia. Dampak Undang-Undang Agraria 1870. Positifnya, membuka peluang investasi asing, ekonomi perkebunan menjadi lebih berkembang. Contohnya, perkebunan karet di Sumatera dan teh di Jawa Barat. Nah, dampak negatifnya itu, rakyat kehilangan tanah dan rakyat juga jadi buruh murah di perkebunan asing. Dampak UUD Gula 1870. Positifnya, pabrik gula swasta tumbuh pesat. Indonesia menjadi salah satu penghasil gula terbesar dunia awal abad ke-20. Negatifnya, rakyat tetap menjadi pekerja rendah dengan upah minim. Saat harga gula jatuh, saat depresi 1930-an, banyak pabrik tutup. Rakyat menjadi makin menderita. Dampak politik etis 1901. Positifnya, muncul pendidikan modern, lahir kaum terpelajar pribumi, contohnya itu Dr. Sutomo dan Ki Hajar Dewantara. Perbaikan infrastruktur, yaitu irigasi, transportasi, dan migrasi. Negatifnya, program tidak merata dan banyak yang gagal. Sekolah hanya untuk kalangan terbatas, migrasi juga menimbulkan konflik, dan irigasi tidak seimbang. Tetap menguntungkan Belanda lebih besar daripada rakyat. Kita akan memasuki sektor masa berakhirnya. Pertama, masa berakhirnya UU Agraria 1870. UU Agraria 1870 berlaku sepanjang masa
kolonial untuk membuka kesempatan investor asing menyewa tanah di Hindia Belanda. Secara praktis berakhir tahun 1942 saat Belanda kalah dari Jepang, semua hukum kolonial Belanda dihentikan. Contohnya, penyewaan tanah untuk perkebunan asing berhenti karena Jepang mengambil alih tanah tersebut untuk kepentingan. Secara resmi benar-benar digantikan setelah Indonesia merdeka dengan UU PA 1960 atau bisa disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang menegaskan tanah sepenuhnya untuk bangsa Indonesia. Masa berakhirnya Undang-Undang Gula praktis mulai berakhir setelah depresi ekonomi dunia tahun 1930-an karena harga gula jatuh drastis. Contohnya, di Jawa banyak pabrik gula ditutup karena tidak mampu menutupi biaya produksi akibat harga gula dunia anjlok. Sekarang masa berakhirnya politik etis. Politik etis mulai pada tahun 1901 sebagai politik balas budi Belanda. Namun programnya banyak yang gagal karena sekolah terbatas, migrasi menimbulkan masalah, irigasi tak merata. Praktiknya berakhir pada 1942 saat Jepang menduduki Indonesia. Seluruh sistem pemerintah Belanda pun runtuh. Contoh, sekolah modern Belanda HI Mulus, Sofia baik ditutup diganti sistem Jepang. Namun lulusan politik etis sebelumnya seperti di Ki Hajar Dewantara sudah menjadi tokoh pergerakan nasional. Dampak jangka panjangnya justru melahirkan kaum terpelajar pribumi yang memimpin pergerakan nasional menuju kemerdekaan 1945. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat.